Baik, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biofarmasetika dari sediaan bukal dan juga sublingual. Jadi sini ada 3 pokok bahasan utama yang akan saya bahas. Itu pertama mengenai anatomi dan fisiologi mukosa mulut, ada mekanisme absorpsi dan penetrasi, kemudian ada parameter bioavailabilitas sediaan oral mukosa. Yang pertama mengenai anatomi dan fisiologi mukosa mulut. Jadi di sini ada 3 pokok. Yang pertama itu mengenai epitel, vaskularisasi, dan juga peran saliva serta pH. Jadi untuk epitelnya itu dari mukosa mulut itu adalah epitel skomosa berlapis, bisa dilihat pada gambar sebelah kanan bawah, di mana untuk keratinisasinya itu mukosanya itu palatum dan gingivanya itu bersifat kerenitas sehingga lebih sulit ditembus. Kemudian untuk mukosa bukal itu pada bagian pipi itu lebih tebal dan bersifat non-keratin sehingga lebih permeabel. Sedangkan untuk mukosa sublingual atau di bawah lidah itu lebih tipis sehingga sangat permeabel untuk absorpsi cepat. Kemudian untuk vaskularisasi, untuk sublingual itu jaringan kapilernya itu padat sehingga memungkinkan obat itu langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Dibandingkan dengan bukal, bukal itu vaskularisasinya baik namun lebih rendah dibandingkan dengan sublingual sehingga lebih cocok untuk sediaan dengan contohnya itu sustained release. Kemudian ada peran saliva dan juga pH, di mana saliva itu berfungsi sebagai pelarut obat. Dan untuk pH-nya itu pH normal untuk mulut itu berkisar 6,2 sampai 7,4. Jadi pH ini krusial karena menentukan derajat ionisasi obat, di mana obat non-ionik itu lebih mudah untuk terserap. Kemudian di sini ada mekanisme absorpsi dan penetrasi oral mukosa. Jadi di sini dibagi menjadi 3 pokok utama, ada paraseluler dan juga paraseluler, transeluler dan juga penghindaran atau penghindaran FM atau first pass effect, first pass metabolisme. Jadi untuk paraseluler, jadi obat itu mekanisme absorpsinya itu melewati celah antar sel atau ruang interseluler di sel mukosa. Dan juga untuk mekanisme ini itu dominan untuk molekul kecil yang larut air atau hidrofilik. Kemudian pada jalur ini tidak membutuhkan energi dan juga jika BEM obat itu di bawah 300 Dalton lebih efektif untuk melewati jalur paraseluler ini. Kemudian untuk transseluler, obat itu menembus membran secara langsung atau melewati menembus membran lipid bilayer. Untuk jalur ini tuh lebih dominan bagi molekul yang larut lemak atau lipofilik. Dan untuk subjalur dari jalur ini tuh ada bisa melalui difusi pasif, transport aktif, dan juga endositosis atau pnositosis. Kemudian pada jalur ini obat dengan log-P tinggi itu membuat penetrasinya itu menjadi lebih baik. Kemudian untuk penghindaran first pass efeknya itu dibagi menjadi obat oral sendiri dan juga sublingual dan bukal itu tersendiri. Nah untuk obat oral itu terjadi first pass effect di mana obat itu akan masuk ke dalam gastrointestinal, kemudian melewati vena porta dan juga ke hati. Nah karena melewati hati maka terjadinya metabolisme pertama sehingga dilanjuti kepada sirkulasi sistemik yang membuat bioavailabilitas itu menurun. Sedangkan untuk sublingual atau bukal di mana pada sublingual atau bukal itu tidak terjadinya first pass effect di mana obat itu akan masuk ke mukosa mulut, lalu ke vena lingualis atau facialis, kemudian dilanjuti ke vena jugularis, vena cava, ke jantung, kemudian langsung ke sirkulasi sistemik sehingga terjadinya bypass atau tidak terjadinya metabolisme pertama. Kemudian di sini ada parameter bioavailabilitasnya itu perbandingan untuk peroral, sublingual, dan juga bukal. Jadi untuk absorpsi awalnya itu peroral itu lebih lambat karena melalui gastrointestinal, sedangkan sublingual itu sangat cepat dengan waktunya itu kisaran menit, dan bukal itu terhitung cepat sampai sedang. Kemudian untuk AUC atau total paparannya untuk peroral itu FPM karena
FPM atau first pass metabolisme itu ekstensif, sedangkan sublingual itu paparannya itu tinggi karena bypass atau terjadinya metabolisme pertama. Kemudian untuk bukal itu tutup paparannya itu sedang karena sebagian bypass. Kemudian untuk Cmax-nya itu peroral itu rendah dan lambat tercapai, sedangkan sublingual tinggi dan cepat, sedangkan bukal itu sedang. Kemudian untuk bioavailabilitasnya, peroral itu umumnya rendah karena tingginya first pass effect. Kemudian sublingual itu lebih tinggi dibandingkan dengan peroral. Kalau bukal itu lebih tinggi dari peroral, tetapi lebih rendah dari sublingual. Kemudian untuk first pass, peroral itu sudah diketahui, sudah dijelaskan juga ekstensif. Itu ada first pass itu di hati dan juga oleh enzim CP. Kemudian untuk sublingual itu minimal, bukal itu minimal, sebagian itu tertelan. Kemudian untuk kenyamanan, peroral itu tinggi karena mudah ditelan, sedangkan sublingual sedang karena diam di bawah lidah. Kemudian untuk bukal itu sedang sampai tinggi. Di sini ada grafik perbandingan dari untuk sediaan sublingual, bukal, dan juga peroral. Jadi bisa dilihat pada grafik ini. Jadi ini yang sublingual yang hijau, bukal yang biru, dan juga peroral yang merah. Dimana sublingualnya itu tembaknya 5 menit, bukal tembaknya itu 30 menit, sedangkan peroral itu 60 sampai 90 menit. Dimana untuk sublingual Cmax-nya itu dalam hitungan menit, artinya dia itu melampaui MTC sehingga perlu hati-hati pada dosis tinggi. Sedangkan untuk bukal itu Tmax-nya itu 30 menit, jadi itu berada dalam jendela terapeutik yang ideal. Kemudian untuk peroral itu Tmax-nya itu 60 sampai 90 menit. Jadi bioavailabilitas itu rendah akibat adanya first pass metabolisme. Jadi untuk urutannya itu total paparannya itu yang pertama itu ada sublingual, bukal, lalu peroral. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.